41. Oliver Cromwell 1599 sampai 1658. Oliver Cromwell, sang pemimpin militer brilian dan penuh inspirasi yang memimpin kekuatan parlementaris mencapai kemenangan dalam Perang Sipil Inggris, merupakan sosok yang paling bertanggung jawab atas berdirinya demokrasi parlementer sebagai bentuk pemerintahan Inggris. Cromwell dilahirkan pada 1599 di Huntingdon, Inggris. Di masa mudanya dia tinggal di Inggris yang terpecah oleh pertikaian religius dan diperintah oleh seorang raja yang percaya dan ingin mempraktikkan monarki absolut. Cromwell sendiri merupakan seorang tuan tanah dan bangsawan kecil di pedesaan, juga seorang penganut Puritan yang taat. Pada 1628, dia diangkat sebagai anggota parlemen, namun hanya menjabat sebentar, karena tahun berikutnya Raja Charles I memutuskan membubarkan parlemen dan memerintah negeri itu sendirian. Barulah pada 1640, ketika raja membutuhkan uang untuk melancarkan perang terhadap Skotlandia, dia membentuk parlemen baru. Parlemen baru ini, di mana Cromwell juga menjadi salah satu anggotanya, menuntut jaminan dan perlindungan terhadap terulangnya kekuasaan semena-mena raja. Namun Charles I tidak bersedia tunduk pada parlemen. Pada 1642, pecahlah perang antara yang setia kepada raja dan yang setia pada parlemen. Cromwell berpihak pada parlemen. Dia kembali ke Huntingdon, membentuk satu pasukan kavaleri untuk bertempur melawan raja. Sementara 4 tahun berperang, kemampuan militernya yang luar biasa semakin diakui. Cromwell memainkan peran utama baik dalam pertempuran krusial di Marston Moor 2 Juli 1644 yang merupakan titik balik peperangan, maupun dalam pertempuran menentukan di Naseby 14 Juni 1645. Pada 1646, perang berakhir dengan Charles I menjadi tawanan. Cromwell dipuji sebagai jenderal paling berhasil dari pihak parlemen. Tapi perdamaian tidak datang karena pihak parlemen segera terbelah menjadi faksi-faksi yang tujuannya berbeda-beda. Dan karena raja yang mengetahui hal ini menolak membayar ganti rugi. Dalam setahun perang sipil kedua pecah, dipicu oleh lolosnya Raja Charles dan upayanya untuk mengumpulkan pasukannya kembali. Hasil dari pecahnya konflik baru ini adalah kalahnya pasukan raja oleh Cromwell, disingkirkannya anggota-anggota parlemen yang lebih moderat, dan dieksekusinya sang raja pada Januari 1649. Inggris kini menjadi sebuah republik, disebut persemakmuran, dikuasai secara sementara oleh Dewan Negara yang diketuai Cromwell. Namun tidak lama kemudian, kaum royalis atau pendukung raja menguasai Irlandia dan Skotlandia dan memberikan dukungan mereka kepada putra almarhum raja yang kelak menjadi Charles II. Hasilnya adalah kemenangan pasukan Cromwell dalam menginvasi Irlandia dan Skotlandia. Peperangan panjang ini akhirnya berhenti pada 1652 dengan kekalahan total pasukan kaum royalis. Karena kini peperangan berakhir, tibalah waktunya untuk mendirikan sebuah pemerintahan baru. Tapi
masih ada masalah mengenai bentuk konstitusional seperti apa yang harus diambil pemerintahan baru. Masalah ini tidak pernah terselesaikan di masa hidup Cromwell. Jenderal Puritan ini mampu membawa kemenangan bagi pasukan yang menentang kekuasaan absolut raja. Namun kekuatan dan ketenarannya tidak cukup untuk memecahkan konflik sosial di antara para pendukungnya dan membuat mereka menyepakati sebuah konstitusi baru. Alasannya karena konflik-konflik ini bercampur dengan konflik religius antar madhab-madhab Protestan, selain pertikaian-pertikaian dengan penganut Katolik Roma. Ketika Cromwell berkuasa, yang tersisa dari parlemen 1640 hanyalah kaum minoritas kecil yang tidak mewakili siapapun dan ekstremis disebut Rum. Pertama-tama, Cromwell berusaha menegosiasi untuk mengadakan pemilu baru. Namun ketika perundingan menemui jalan buntu, dia membubarkan Rum secara paksa 20 April 1653. Sejak itu sampai meninggalnya Cromwell pada 1658, 3 kali parlemen dibentuk dan dibubarkan kembali. 2 kali konstitusi disahkan, namun tidak ada yang berfungsi dengan baik. Selama jangka waktu ini, Cromwell memerintah dengan dukungan angkatan bersenjata. Karenanya dia seorang diktator militer, namun dia kerap berusaha menegakkan praktik demokratis, selain juga menolak ketika ditawari untuk duduk di atas tahta, yang menunjukkan bahwa kediktatoran bukanlah sesuatu yang dicarinya. Itu dipaksakan kepadanya akibat ketidakmampuan para pendukungnya untuk mendirikan suatu pemerintahan yang sanggup berjalan dengan baik. Sejak tahun 1653 sampai 1658, Cromwell di bawah gelar Lord Protector menguasai Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Selama 5 tahun tersebut, Cromwell menjalankan sebuah pemerintahan Inggris yang pada umumnya berjalan baik dan dengan administrasi yang teratur. Dia melunakkan berbagai undang-undang yang keras, juga mendukung pendidikan. Cromwell merupakan orang yang percaya pada toleransi beragama. Dia juga membolehkan orang-orang Yahudi untuk kembali tinggal di Inggris dan menjalankan agamanya di sana. Mereka diusir dari Inggris lebih dari 3 abad sebelumnya oleh Raja Edward I. Cromwell juga melancarkan politik luar negeri yang berhasil. Dia wafat di London pada 1658 akibat malaria. Putra sulung Cromwell, Richard Cromwell, melanjutkan kekuasaannya namun tidak bertahan lama. Pada 1660, Charles II kembali naik tahta. Jenazah Oliver Cromwell digali dari makamnya dan digantung di tiang gantungan. Namun tindakan penghinaan ini tak dapat menyembunyikan fakta bahwa pihak-pihak yang menginginkan kekuasaan absolut raja telah mengalami kekalahan. Charles II menyadari ini sepenuhnya dan tidak mencoba menentang supremasi parlemen. Ketika penggantinya, James II, berusaha mengembalikan absolutisme raja, dia segera digusur melalui revolusi tidak berdarah pada 1688. Hasilnya adalah apa yang diinginkan Cromwell pada 1640, sebuah monarki konstitusional di mana raja tunduk pada parlemen, selain juga kebijakan toleransi beragama. Dalam jangka 3 abad setelah kematiannya, karakter Oliver Cromwell telah menjadi bahan perdebatan yang alot.
banyak kritikus mengutuknya sebagai munafik, menunjukkan bahwa walaupun selalu mengklaim berpihak pada supremasi parlemen dan menentang kekuasaan eksekutif yang semena-mena, Cromwell justru mendirikan sebuah kediktatoran militer. Tapi pandangan mayoritas menyatakan bahwa ketulusan pengabdian Cromwell terhadap demokrasi, walaupun keadaan yang di luar kendalinya memaksa dirinya melaksanakan kekuasaan diktatorial. Telah diteliti bahwa Cromwell merupakan orang yang lurus, bahkan juga menolak tahta atau mendirikan kediktatoran parlemen. Kekuasaannya secara umum bersifat moderat dan toleran. Bagaimana kita akan menilai keseluruhan pengaruh Cromwell terhadap sejarah? Arti penting terbesarnya tentu saja adalah sebagai pemimpin militer brilian yang mengalahkan pasukan pro-raja dalam Perang Sipil Inggris. Karena pasukan-pasukan parlemen selalu kalah di awal-awal peperangan sebelum Cromwell maju ke depan, tampaknya sangat mungkin bahwa kemenangan mustahil tercapai tanpa kehadirannya. Hasil dari kemenangan Cromwell adalah berdirinya dan diperkuatnya pemerintahan yang demokratis di Inggris. Ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Di abad ke-17, sebagian besar Eropa tengah bergerak ke arah absolutisme raja yang makin kuat. Kemenangan demokrasi di Inggris merupakan suatu peristiwa yang berlawanan arah dengan tren umum. Di tahun-tahun berikutnya, contoh yang ditunjukkan demokrasi Inggris merupakan faktor penting dalam pencerahan Perancis, revolusi Perancis, dan berdirinya pemerintahan demokratik di Eropa Barat. Jelas juga bahwa kemenangan kekuatan demokratik di Inggris memainkan peran vital bagi berdirinya demokrasi di Amerika Serikat dan bekas-bekas koloni Inggris seperti Kanada dan Australia. Walaupun Inggris sendiri hanya menempati sekeping kecil dari permukaan bumi, demokrasi telah mengalir dari Inggris ke wilayah yang sama sekali tidak kecil. Oliver Cromwell mungkin saja ditempatkan lebih tinggi, tapi pujian berdirinya lembaga demokratik di Inggris dan Amerika Serikat harus dia bagi sama rata dengan filsuf John Locke. Sulit menilai arti penting Cromwell secara relatif, karena pada dasarnya dia adalah orang yang bertindak, sementara Locke adalah orang yang berpikir. Namun mengingat iklim intelektual di masa Locke, ide-ide politik yang mirip dengan ide-idenya mungkin tetap akan muncul, walaupun Locke tidak pernah dilahirkan. Di pihak lain, jika tidak ada Cromwell, ada peluang besar kekuatan parlementer akan kalah dalam Perang Sipil Inggris.